warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, seperti biasa jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati di depan kandang kelinci. Nih kandang kelincinya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari viewer saya yang bernama Ade Cinda Amalia ya. Nah, beliau menanyakan di komentar udah lama sih sebetulnya, di salah satu video tentang kelinci. Adapun komentarnya katanya, Bang atau Kang, apa tujuan daripada Akang ini pelihara kelinci? Apakah untuk dijual? Apakah untuk dikonsumsi? Kira-kira seperti itulah. Sekarang ada kesempatan saya mau buka kartu apa sebenarnya tujuan saya beternak kelinci. Oke teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu persisnya nih, karena kan sekarang dibuka nih videonya ya. Jadi tujuan saya berternak kelinci itu sebetulnya teman-teman adalah untuk kegiatan saya sehari-hari nanti, tapi ketika saya akan pensiun ya kan. Tapi kan pensiun masih lama ya, kurang lebih 8 tahun lagi lah, karena kan usia saya sekarang 50 nih, pensiun tuh 58 ya. Kebetulan kan saya struktural. Nah jadi sejauh ini saya berpikir kalau pensiun nanti mau kerja apa gitu kan. Sementara mungkin ada sedikit uang kadedeh lah, atau uang apa karohiman, atau uang apa nanti selesai bekerja kan ada itu ya, paling untuk investasi rumah atau kesehatan. Nah sementara untuk kegiatan sehari-hari yang saya pilih adalah ya ini, memutuskan pilih kelinci ini bukan asal-asalan, karena memang dulu pernah gitu kan. Kedua, pertimbangannya banyak teman-teman. Melihat nanti kan kalau sudah pensiun itu faktor usia kan mempengaruhi kinerja ya kan. Tenaga jadi kurang, pandangan jadi kurang, artinya kurang awas, kurang cerah pandangan. Yang jelas tenaga akan berkurang. Tapi saya ingin tetap bekerja. Nah, pekerjaan di usia pensiun yang menurut saya sangat pas, sangat cocok adalah beternak kelinci kan. Seperti itu pertimbangannya kalau saya. Nah, kenapa tidak kambing atau kerbau kan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya sederhana. Kalau kambing kerbau itu kan kalau ngarit nggak bisa sedikit ya. Misalnya kambing 3 ekor gitu. Min-minnya itu kan sekitar 2-3 karung tuh teman-teman. Bandingkan dengan kelinci. Kalau kelinci 3 ekor itu alah setengah karung aja sehari sudah cukup, dan itu ngaritnya paling lama itu 1/4 jam itu. Kelinci 3 itu alah kalau rumputnya banyak 5 menit itu karung, setengah karung tuh udah penuh cepat itu ya kan. Dan itu dengan tenaga seumur orang pensiun itu masih bisa terjangkau kan, seperti itu. Tapi kalau mengurus kambing apalagi kerbau ya, orang sudah pensiun nanti ya mungkin agak berat begitu kan. Nah, itu yang pertama teman-teman, untuk pekerjaan saya kelak setelah pensiun, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman, kenapa saya beternak kelinci? Itu untuk melatih daripada anak-anak saya. Saya kan sekarang alhamdulillah dikaruniai oleh Tuhan itu 5 orang anak teman-teman. Yang bungsu lahir Januari. Nah jadi untuk melatih daripada anak-anak itu kan, supaya mereka itu mengerti dan bisa beternak kelinci sejak dini lah, kira-kira begitu teman-teman. Karena kan kalau kelinci itu tidak seperti ayam atau yang lain, melainkan perawatannya lebih khusus gitu kan, lebih care, kita lebih peduli gitu kan. Tidak bisa kasih pakan kemudian cul aja ditinggalkan, nggak bisa kalau kelinci itu. Tapi harus seperti merawat gitu kan. Saya sering katakan kalau punya kelinci itu seperti punya keluarga baru kan, seperti itu. Memilih rumput tidak sembarangan, kasih pakan punya aturan.
Dan itu kalau anak-anak tidak dibimbing oleh orang tua seperti kita, cara-caranya itu pasti mereka ya asal-asalan. Kan pernah saya buatkan video si Eca waktu itu ngarit itu babadotan kan, keguguran semua itu, 2-3 ekor keguguran ya. Nah jadi itu yang kedua, untuk melatih daripada anak-anak saya beternak atau belajarlah beternak kelinci, kira-kira seperti itu. Ini kan setelah dievaluasi hampir 2 tahun ini, mereka sekarang sudah, yang terutama yang besar-besar itu sudah pada bisa, maksudnya yang kakak-kakaknya ya kan. Kalau yang bungsu yang baru lahir ya tentu saja tidak diikutkan lah gitu dalam pembelajaran beternak kelinci ini. Yang jelas 3 orang itu, yang kakaknya si Anjani, Soba Kancana, Teja, sama yang pangis bungsu itu si Surawi Sesa itu sudah bisa ngarit ya kan, kira-kira seperti itu. Ya harapan saya nanti kalaupun toh mereka sudah dewasa, sudah bisa mandiri, mereka juga bisa mengikuti jejak saya, mungkin bisa beternak kelinci dengan skala yang lebih besar barangkali kan, dengan harapannya sih seperti itu ke depan ya. Tapi untuk saat sekarang paling tidak mereka bisa beternak kelinci yang benar kan, seperti itu. Nah untuk mendukung pembelajaran ya sengaja saya buatkan tutorial di YouTube ini. Suatu saat mungkin mereka lupa atau bagaimana kan, bisa buka di playlist punya saya, di playlist bapaknya, kira-kira seperti itulah. Nah dan yang ketiga teman-teman, dan ini yang paling menurut saya paling ya luar biasa lah, cita-cita saya dari dulu. Yang ketiga adalah tujuan saya memelihara kelinci ini untuk investasi jangka panjang. Maksudnya begini, jadi saya mudah-mudahan lah kalau Tuhan mengizinkan ya, mohon doanya pada kawan-kawan juga. Saya ingin membuat suatu destinasi wisata teman-teman, destinasi wisata yang terintegrasi ya. Maksudnya ada banyak keterkaitan di dalam satu tempat itu ya kan. Jadi di tempat itu saya akan membuat semacam perkebunan organik ya kan, kemudian ada peternakan kelinci, ada kolam ikan gitu kan. Jadi pengunjung yang datang ke tempat wisata yang milik saya nanti kelak gitu kan, bisa belajar banyak hal, bukan hanya selfie foto, tapi nanti pulang mereka punya paling tidak pencerahan, wawasan, pengetahuan baru. Karena kan mereka lihat di tempat saya ada peternakan kelinci dengan berbagai ras ya kan. Mungkin ada lokal, ada lion, ada rek nanti kan. Nanti ini mah bicara nanti. Tapi kan saya bukan omdo, saya mah ya kan. Saya mah bukan omdo, tapi sudah saya rintis dari sekarang ya. Sekarang ini saya rintis paling tidak ilmunya dulu aja, ilmu tentang kelinci. Makanya kan saya buat kebun pisang ya, kemudian tanaman organik, apotik hidup, itu nanti akan dipadukan ya, akan disatukan dalam satu wilayah ya, destinasi wisata ya. Cuman karena ini kita bicara 8 tahun ke depan, jadi dari sekarang ilmu manajemen tentang itu ya saya pelajari lah sedikit demi sedikit, kira-kira seperti itu. Kalau bicara cita-cita istilahnya setinggi langit, mungkin bukan setinggi langit saya mah ya, baru sebatas atmosfer lah atau troposfer, kira-kira seperti itu. Yang real aja, yang bisa saya kerjakan. Dan ini bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Karena apa? Karena saya sudah melangkah. Kelinci, ilmu tentang kelinci alhamdulillah setelah 2 tahun saya pelajari terus. Ya bukan hanya berdasarkan pengalaman, saya juga lihat di channel-channel sebelah. Bukan berarti murni melulu pengalaman saya, tidak. Saya juga belajar dari luar negeri, channel-channel Bonnie, Rabbit dari Amerika, dari mana-mana, Jepang, Australia saya lihat gitu kan. Studi banding lah gitu. Nah kemudian untuk objek wisata yang akan saya rintis ke depan ya itu terintegrasi itu. Jadi nanti pengunjung itu ke tempat saya atau piknik atau apalah, berdarmi wisata atau apa namanya, berkunjung, setidaknya mereka pulang itu punya sesuatu yang baru gitu kan. Buat mereka yang ingin belajar kelinci nanti
kan bisa langsung connect dengan channel saya kan. Mau belajar tanam pisang, di channel saya kan ada tentang bagaimana memelihara pisang berdasarkan pengalaman saya. Kan bisa di resip itu, bisa diadopsi sama mereka, sama pengunjung-pengunjung itu, ya kan. Kemudian di sana juga kan mereka bisa menikmati ya buah-buahan organik ya. Mungkin nanti saya akan tanam juga buah-buahan seperti mangga, duren, ya kan, manggis, rambutan, salak dan lain-lain. Ya namanya orang sudah pensiun kan nggak ada kerja. Nah kerjaan saya itu nanti di tempat destinasi wisata yang akan saya ciptakan. Ya mohon dukungannya lah, semoga ini terjadi, semoga ini bisa terlaksana, bisa terwujud seperti itu. Nah untuk itu ya saya rintis dari sekarang. Ya miniaturnya sudah saya ciptakan ya. Anda bisa lihat di beberapa tutorial saya ya kan. Kolam ada 5 sudah saya buat. Ini mah bukan ujub riata kabur, bukan. Ini mah adalah proyek miniatur untuk nanti saya pensiun. Kalau saya pensiun dari sekarang tidak ngapa-ngapain, begitu pensiun bingung mau ngapain, ya kan? Banyak. Ya, bukan rahasia umum. Pensiun sekarang 2 bulan lagi stroke. Karena bingung mau ngapain. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Ya. Contoh ayah saya pensiun tahun 1993 sampai sekarang tetap sehat jag-jag belejag ayah saya. Karena apa? Dia punya kegiatan membuat ikat Sunda ya kan, organisasi pejuang Siliwangi, paguyuban Pasundan, Pajar, ada aktivitas. Nah jadi berdasarkan itu saya jadi pengen saya mah mau niru ayah saya, selalu ada kegiatan setelah pensiun itu. Cuman yang kira-kira kahontal atau masuk akal saya yaitu saya harus mengerti tentang kelinci, paham tentang organik, tanaman organik. Karena apa? Ya disesuaikan dengan umur saya. Kalau umur saya nanti di atas 58, 60, ya harus organik lah, harus organik. Gitu kan, supaya tetap sehat, ya, supaya bisa bertahan hidup lebih lama. Bukan selama-lama, enggak. Saya kan harus mati, ya kan? Enggak ada orang yang selamanya hidup seperti itu. Nah, itu kira-kira teman-teman. Adapun progresnya ya bisa lihatlah nanti ke depan. Ya mungkin saya akan kenalkan ini loh saungnya. Ada 2, 3, 4 yang saya buat. Cuman kan ini nggak bisa kerja sekarang. Maksudnya kita nggak bisa manggil tukang karena mereka juga kan sekarang di lockdown, ya kan? Pak Marto, Mas Dono, semua kawan-kawan di lockdown. Terutama di lockdown duitnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.